It's been 3 years and 6 whole months since I saw your face that night. It took 5 seconds to fall in love and 2 more to make you mine. Now it's 4 in the morning, sunset. Selamat pagi, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa dari program studi pendidikan dan informatika. Dan pada kesempatan ini terima kasih juga Pak telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai pada pagi hari ini dengan tema pelaksanaan bimbingan konseling yang ada di SMP Negeri 1 Kota Kupang. Dan terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Dan saya Celina Fardiani Onggong. Dan saya Francisco Alfiano. Supaya tidak berpanjang waktu, langsung saja dengan wawancara. Baik Pak, terima kasih waktu dan kesempatannya. Pertanyaan pertama yang kami berikan kepada Pak, apakah di sekolah SMP Negeri 1 memiliki layanan bimbingan konseling? Jika ada Pak, jika ada layanan bimbingan konseling, seperti apakah bimbingan konseling yang dijalankan di sekolah? Ya Pak. Ya Pak. Sekolah bukan studi pertama layanan bukan kita di sini ya semacam tidak ada jam khusus untuk jam BK, tidak seperti pelajaran yang lain karena ada di roster kita di sini tidak. Kalau tidak ada minta mengguru yang mungkin halang untuk tidak masuk, kadang mereka ini jam kosong itu kita bisa manfaatkan tugas harian di kelas itu layanan fisik. Ada juga bimbingan yang seperti mahasiswa. Baiklah, itu pertanyaan kedua Bu. Bagaimana peran BK dalam proses pembelajaran di sekolah SMP Negeri 1? Sekolah sudah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak ada sekolah yang bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada oleh teman. Jadi masalah yang dialami oleh siswa itu ada masalah belajar ya toh, misalnya pribadi, kemudian sosial. Nah, itu yang kita sama-sama dengan siswa untuk kita selesaikan masalah. Baik, lanjut kita yang ketiga. Program seperti apa dalam pengembangan layanan BK di SMP? Program kita kan ada program tahun, program semester, kemudian kan program harian. Jadi kita lakukan tidak ada juga program di media-media begini yang Pak lihat tuh. Nah, ini kan salah satu program yang kita buat. Dan media layanan bimbingan konseling. Mungkin anak-anak lihat mungkin mereka bisa baca, ada juga di kelas. Yang kalau bicara tentang program ini sudah awalnya tadi program tahunan, semester, kemudian bulanan, kemudian hari. Yang lanjut ya. Jadi untuk pertanyaan yang 4 saya ambil lanjut. Terima kasih Pak. Sama. Santi Celina mahasiswa pendidikan informatika semester 5 Ibu. Ano. Mama. Semester 5 semua. Semester 3. Tujuan kegiatannya untuk apa? Memenuhi UTS mata kuliah backup profesi keguruan itu. Tidak. Oh, program ulang. Ya ada program semester A. Oh, masih cerdas. Oke, silakan.
Pertanyaan yang keempat tadi Data. Pertanyaannya, jenis layanan apa yang dilakukan guru BK di sekolah? Oke, kalau jenis layanan tuh banyak. Yang pertama tuh ada layanan dasar. Terus layanan dasar itu biasanya sebelum ini gambaran saya. Ada layanan orientasi, layanan bimbingan konseling kelompok, lalu bimbingan klasikal, terus ada konseling individual dengan konseling kelompok. Itu yang dasar. Yang lain-lain juga ada, misalnya yang layanan penempatan penyalur. Dan misalnya kalau di SMP kelas 3 mereka bingung mau pilih jurusan apa di SMA atau SMK, itu ada layanan penempatan dan penyaluran. Jadi kita menyaluran anak sesuai dengan bakat minat. Diberi informasi bedanya SMA dengan SMK itu apa. Kamu mau jadi apa besok-besok. Kalau kuliah ya kita sarankan ke SMA. Kerja biasanya di SMK. Itu contoh. Oke. Layanan bimbingan klasikal itu yang mengajar. Terus kalau konseling individual itu kayak siswa-siswi yang bermasalah, ibu pagi ke sini, terus ibu kasih layanan konseling individual, konseling. Kalau konseling pasti ada dong tahu toh. Terus kalau konseling kelompok itu ada beberapa anak yang mengalami permasalahan yang sama, lalu kasih konseling kelompok. Namanya konseling kelompok sekitar 5-8 orang. Bimbingan kelompok juga sama. Bimbingan kelompok beda dengan konseling kelompok itu. Kalau konseling kelompok itu untuk masalah-masalah pribadi, belajar terus ya. Bimbingan kelompok itu untuk pencegahan, misalnya bahaya merokok, media sosial dan lain-lain. Lanjut dulu. Jenis masalah apa saja yang ditangani oleh layanan BK di sekolah? Ya, masalah itu ada 4 bidang lah, tentang bidang pribadi, masalah-masalah pribadi pastinya. Contohnya kayak anak susah untuk berbicara di depan umum, atau anak ada masalah dengan orang tua. Nah, itu termasuk masalah pribadi atau masalah keluarga. Misalnya dia tidak dalam sekolah karena orang tuanya bercerai, misalnya itu termasuk di masalah pribadi. Lalu yang berikut masalah sosial, misalnya kemampuan anak dalam bersosialisasi. Ada anak yang tidak bisa bersosialisasi dengan baik, atau anak yang gugup berbicara di depan banyak orang, atau anak yang susah bergaul, anak yang cenderung menyendiri. Itu masalah sosial. Yang ketiga masalah belajar. Masalah belajar itu misalnya anak kesulitan dengan mata pelajaran tertentu, atau kita kasih layanan dengan gaya belajar supaya anak-anak lebih mudah dalam belajar. Kita kasih tahu mereka, oh kamu termasuk anak yang gaya belajarnya seperti ini, atau itu juga pemahaman untuk misal belajar itu kayak tidak datang ke sekolah, itu juga anak malas belajar, malas kerja tugas, termasuk di bidang belajar. Lalu yang keempat masalah karir. Masalah karir itu guru BK juga menjadi media untuk anak-anak berkonsultasi tentang studi lanjut sebenarnya. Kalau omong karir bukan masalah pekerjaan ya, lebih ke studi lanjut. Contohnya kalau anak SMP tadi sudah bilang, kita mengarahkan mereka untuk mau pilih mana nih, SMA atau SMK. Itu masalah karir yang dimaksud ya, gitu. Jadi ada 4 masalah: bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Oke. Kayaknya untuk pertanyaan terakhir tadi Ibu sudah jawab. Oh ya, baik. Salah satunya tadi minat belajar siswa. Kan kamu punya pertanyaan terakhir ini fungsi dari guru BK. Salah satunya Ibu tadi sudah jawab. Kalau fungsi guru BK, fungsi layanan BK itu sendiri ada fungsi pencegahan, pengentasan. Pencegahan itu kita kasih layanan untuk mencegah anak masuk dalam masalah, atau anak
melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya kita kasih layanan bahaya merokok. Itu maksudnya untuk mencegah anak-anak supaya jangan. Pengentasan itu kalau kita kasih konseling. Jadi ketika anak sudah bermasalah, kita kasih sini pengentasan atau kuratif, pengobatan. Tapi itu istilah medis sih. Kalau ke BK lebih ke pengentasan masalah. Pencegahan dan pengentasan itu saja yang selama ini dijalani. Sudah. Terima kasih. Sama.